Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati WPCM Kanor dan seluruh jajarannya, bapak-bapak saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang baru, di pondok pesantren modern Al-Kausar. Dunia baru, suasananya baru, tapi panas dan pingin cepat juga supaya kita cepat makan. Tidak di saya banyak orang coba ya suruh cepat. Jadi ngajinya 15 menit juga nggak apa-apa bagi saya. Nah, kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu kita cukup pendek gitu dan materi kita panjang gitu, sehingga kita akan coba kaji sebentar saja, nanti lanjutannya di minggu yang depan kalau sudah dipasang AC kata PCM tadi. Sehingga kita lebih nyaman dan juga ketika makannya sudah nggak ada gitu. Kalau makannya ada kan pinginnya cepat gitu. Cepat makan. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mengkaji berbagai macam topik yang berkaitan dengan Idul Adha, dulu kita pernah mengkaji tentang manhaj tarjih Muhammadiyah. Manhaj tarjih Muhammadiyah ini yang kita akan coba dalami, tidak hanya sekedar teori ya, tapi paling tidak teori dulu, nanti ke aplikasi itu yang lebih penting. Karena ilmu manhaj tarjih atau usul fikihnya Muhammadiyah, namanya usul fikih itu ya tidak sekedar dipahami, tapi juga diaplikasikan atau digunakan sebagai teori atau metode untuk membaca produk hukum tarjih. Banyak orang yang bicara tentang fikih mengira bahwasanya fikih itu ya cukup menghafal hukum. Padahal fikih itu lebih pada keahlian, yaitu keahlian yang dimiliki oleh seorang mujtahid atau ahli fikih di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan keagamaan yang didasarkan pada teks atau pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, misalnya Ibnu Rushd atau Averroes itu terkenal sebagai apa? Seorang filosof dan juga pensyarah karya-karya Aristotle. Dan di tangan Ibnu Rushd itu bangsa Barat bisa mewarisi filsafat Yunani. Filsafat Yunani itu singgah dulu di umat Islam. Ketika itu Islam sampai di Andalus atau Spanyol itu. Kemudian lahir banyak tokoh, di antaranya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu yang berhasil untuk menyederhanakan dan memperkenalkan filsafat Yunani. Kemudian karena Ibnu Rushd ini muridnya juga lintas agama, tidak hanya Islam tapi juga Kristen dan Yahudi. Nah, sehingga Ibnu Rushd di Barat itu disanjung-sanjung, tapi di negara Islam dikafirkan. Tapi yang menarik, Ibnu Rushd itu punya karya fikih gitu, yaitu yang namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul
Muqtasid. Tapi namanya sebenarnya kalau kita baca di dalam kitabnya itu bukan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, tapi Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtasid. Ini sebuah fikih perbandingan yang luar biasa. Karena satu buku ada yang cetakan 2 jilid, cetakan 1 jilid itu bisa menjelaskan banyak persoalan yang berkaitan dengan fikih perbandingan mazhab atau fikih lintas mazhab dan juga dalil-dalilnya gitu. Karena intinya Ibnu Rus ketika menulis buku ini supaya orang yang mengkaji dalil atau fikih itu bisa tahu logika berpikir para ahli hukum atau para mujtahid itu semacam ini dalam memahami Quran dan Sunnah, sehingga melahirkan banyak varian ya. Dan di buku itu langsung ke poin kita. Di buku itu dijelaskan, kata Ibnu Rus, seorang faqih atau ahli fikih yang betulan itu bukan seseorang yang banyak hafal karya-karya fikih. Memang fikih itu juga dihafalkan ya. Maksudnya ada matan itu juga dihafalkan. Ketika kita belajar fikih Syafi'i juga kita awali dengan matan Abi Suja gitu. Kemudian Fathul Mu'in, kemudian Fathul Ahad dan sebagainya. Itu kan sebagian dihafal. Atau ada nadoman. Ada namanya Zubat gitu. Matan Zubat itu nadoman Alfiyah Zubat 1000 bait dalam madzhab Syafi'i. Tetapi kata Ibnu Rus, fikih itu tidak sekedar dihafal. Misalnya arkanul wudu, rukun wudu itu berapa gitu. Atau arkanus sholat, rukun sholat itu berapa. Tidak sekedar itu, tetapi fikih itu dipahami. Dan Ibnu Rus itu membuat perumpamaan antara ahli fikih yang sejati dengan orang yang hanya hafal fikih saja. Kata Ibnu Rus, perbedaan ahli fikih yang sejati dengan orang yang hanya hafal fikih itu kayak orang yang tukang sepatu. Memang ilustrasinya dia pakai bahasa tukang sepatu dan sahibu al-khifaf. Tukang sepatu dengan pemilik sepatu banyak itu bedanya apa? Jadi kalau orang hafal permasalahan fikih itu kayak orang punya sepatu banyak. Sepatunya banyak, itu setiap orang yang butuh sesuai dengan bentuk kakinya itu bisa pakai. Itu katanya beliau gitu. Tapi pasti ditemukan ada orang yang kakinya itu berbeda, sehingga dari sekian koleksi dari sepatu itu ada yang tidak cocok ya. Misalnya contohnya penjual sepatu. Penjual sepatu itu pasti ada orang yang cari ukuran, pembeli cari ukuran sepatu itu pasti tidak cocok gitu. Entah kakinya apa. Sehingga penjual sepatu itu kan cari sepatu yang sesuai ukuran yang dipesan tadi. Larinya kemana? Ke pembuat sepatu. Nah, sehingga orang yang betul paham fikih itu kayak pembuat sepatu, bukan pengoleksi atau penjual sepatu. Nah, itu maksudnya apa? Fikih itu juga keahlian. Meskipun fikih itu kita hafal, tetapi intinya orang yang betul-betul ahli fikih itu orang yang tahu teori kemudian tahu mengaplikasikan, gitu. Tahu dalil bagaimana cara membacanya. Itu inti dari manhaj tarjih. Sehingga kalau kita nanti belajar manhaj tarjih, ketika aplikasi sesuai, inilah pemikiran tarjih Muhammadiyah. Selama ini kan kita menyampaikan sesuatu belum sampai pada kesimpulan. Sementing bicara korban, ya itulah korban sesuai fikih. Tapi tidak pernah kita pikirkan korban sesuai dengan tarjih gitu. Sehingga kenapa kok tarjih memiliki beberapa pendapat itu kan tidak sampai kan. Kita baca
HPT juga mungkin sekedar aja dianggap saya banyak ketika mengaji di beberapa PCM saya tanya kenapa nggak ikut. Oh toharo saya sudah tahu. Itu kan berarti dia nggak paham. Bahasanya toharo itu kan misalnya kita busholah saya sudah tahu dulu sudah mengkaji. Tapi kan yang dikaji kan bukan versi HPT, bukan versi apa? Muhammadiyah. Pasti kalau ikut ya tak ada sesuatu yang baru. Dan ketika kita mengkaji apa? Kita butuh hero, kemudian kita usolah sesuai dengan tarjih kita tahu. Oh, logika berpikir tarjih itu semacam ini. Kenapa kok demikian? Itu kita bisa menghayati dan memaknai. Itulah inti dari kajian manhaj tarjih Muhammadiyah. Sehingga kita betul-betul nanti apa? Menjiwai bagaimana kesimpulan hukum yang diambil oleh Muhammadiyah. Dan kemarin sudah kita coba bahas dan kita kenalkan ya, tapi belum sampai masuk ke dalam. Dan komponen manhaj tarjih itu ada 4, cuma 4 saja. Sederhana. Ada yang disebut wawasan. Wawasan itu isinya semangat atau perspektif. Kemudian yang kedua sumber ajaran, yang ketiga pendekatan, yang keempat metode atau prosedur teknis. Jadi kalau jenengan tahu 4 komponen ini secara teori itu sudah selesai. Ya tinggal nanti kita coba aplikasikan dengan menganalisa fatwa atau putusan tarjih. Nah, kalau kita coba sederhanakan lagi atau kita detailkan ya, nah, manhaj tarjih itu cuma ini saja. Apa yang disebut manhaj tarjih? Yaitu suatu sistem yang menjadi landasan bertarjih. Bertarjih itu apa? Melakukan pengkajian masalah sosial kemanusiaan dari perspektif Islam yang tadi terdiri dari 4 komponen. Perspektif atau semangat atau wawasan itu ada 5, yaitu wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, wawasan tidak berafiliasi kepada madhab, wawasan apa? Paham agama. Ya, tajdid itu nanti kita kaji secara detail, sudah meskipun sering kita sampaikan. Kenapa kok Muhammadiyah ketika beribadah itu dalilnya harus sunnah makbulah? Karena kita dalam bidang ibadah tajdid itu artinya ya tadi kembali kepada sunnah Nabi, dan sehingga pondasinya harus sunnah makbulah. Kenapa dalam berakidah kita anti TBCS? Karena itu sendiri kita tajdid. Artinya ketika orang Muhammadiyah, dia mengaku Muhammadiyah, kemudian mengidap penyakit TBCS kemudian tidak gelisah, itu berarti tidak Muhammadiyah. Atau berpikirnya tidak mengikuti manhaj tarjih. Ada orang Muhammadiyah yang beribadah ternyata dasarnya itu tidak masuk kriteria sunnah makbulah. Sunnah makbulah kan sunnah sahihah dan hasanah. Dia pakai sunnah dhaifah atau hadis dhaif. Itu diamalkan terus. Artinya dia berpikir tidak mengikuti perspektif Muhammadiyah meskipun punya KTM gitu, atau punya KTA. Ini yang pentingnya mengkaji manhaj tarjih semacam itu. Yang kedua ada nanti toleransi. Toleransi itu keterbukaan. Meskipun kita tadi semua ibadah kita misalnya harus didasarkan pada sunnah makbulah, tetapi kita tetap toleransi. Misalnya dalam konteks qunut subuh, kita tidak pernah Muhammadiyah menganggap yang melakukan qunut subuh itu finnar atau di dalam neraka, tidak dapat bagian dari kaplingan surga. Itu tidak pernah kita. Tapi kita sebagai warga Muhammadiyah, ya kita memahami bahwasanya dalil yang kuat qunut subuh itu tidak disyariatkan, tapi bukan berarti kita
menyesatkan atau misalnya tadi mengkafirkan orang yang melakukan kunut subuh. Sehingga fatwa tarjih kita ketika ada pertanyaan bagaimana hukum orang yang sholat di belakang imam yang kunut subuh, jawabannya sholatnya tetap sah. Dan artinya majelis tarjih tidak berpendapat bahwa sholatnya nanti diulangi lagi atau ada, itu tidak. Itu yang disebut toleransi. Tapi jangan dipahami toleransi salah kaprah. Kalau toleransi di Muhammadiyah ya kunut subuh, nah itu salah. Hanya di Masjid Muhammadiyah kalau itu kasih kesempatan sekali kunut sekali tidak. Nah, itu toleransi yang salah kaprah. Toleransi itu lebih pada sikap kita kepada pendapat yang berbeda. Tapi di internal Muhammadiyah yaitu mengikuti fatwa dan putusan. Kemudian keterbukaan. Artinya putusan dan fatwa tarjih itu boleh dikritisi dan dikaji pelan. Ada keterbukaan. Apa yang sudah kita pernah pahami dan kita amalkan mungkin suatu saat direvisi. Ini karena spirit tadi, keterbukaan dan wawasan beragama orang Muhammadiyah itu tadi. Tajdid itu kan pembaruan. Artinya kalau tidak pernah merevisi pendapat yang dulu, itu ilmunya apa? Stagnan. Karena tidak pernah melakukan kajian. Kayak apa? Saya ngaji cuma nyocokkan apa yang saya paham. Jadi ustadznya ini cocok dengan pemahaman saya atau tidak. Itu kan berarti dia memahami ilmu itu tidak tambah. Meskipun ini di akar rumput mungkin terkadang apa? Menimbulkan kegengsian. Loh Muhammadiyah kok linya-linya. Dulu ini kok saya ini atau ngono. Dan ternyata keterbukaan ini juga dulu imam-imam mazhab juga semacam itu. Misalnya Imam Syafi'i ketika di era melahirkan apa? Qaul Qadim, ketika pindah di Mesir itu melahirkan apa? Qaul Jadid. Imam Ahmad juga memiliki beberapa riwayat. Kalau jenengan mengkaji kitab fikih Hambali satu masalah itu bisa ditemukan 3 jawaban. Bukan berarti Imam Ahmad nggak bisa atau nggak punya ilmu. Kok linya-linya itu Imam Ahmad ini? Karena itu apa? Pengkajiannya atau melihat dalil itu bisa berbeda-beda. Imam Malik juga sama. Kalau jenengan baca di Bidayatul Mujtahid saja, Ibnu Rushd itu terkadang menyebutkan riwayat dari Imam Malik itu 2 atau 3 riwayat itu. Artinya karena semangat ilmu itu selalu berkembang, ilmu itu selalu berkembang. Dan tarjih juga semacam itu. Sehingga kita temukan beberapa putusan dan fatwa tarjih itu mengalami perkembangan. Kriteria awal waktu subuh juga mengalami apa? Perkembangan. Yang dulu kita meyakini minus 20 derajat, sekarang minus 18 derajat. Padahal dulu di abad jilid 3 itu jangan lihat pandangan Muhammadiyah berapa? Minus 20 derajat. Itu masih ada di buku hadits jilid 3. Tidak berafiliasi kepada madhab. Ini artinya Muhammadiyah itu tidak mengacu rumusan madhab tertentu atau bermadhab misalnya dengan madhab Syafi'i, itu tidak. Tetapi bukan berarti Muhammadiyah anti madhab gitu. Nah, kalau kita di Muhammadiyah itu kadang-kadang juga menyepelekan madhab itu nggak penting. Itu penting karena dengan adanya madhab itu kita bisa memahami Quran dan Sunnah itu. Dan bukunya sangat luar biasa. Buku madhab Syafi'i kalau ditumpuk semuanya sama Ma'had ini ya lebih besar, lebih banyak bukunya madhab Syafi'i. Tapi bukan berarti madhab itu pasti absolut benar, tidak. Karena yang maksum itu hanya Rasulullah. Sehingga pandangan Muhammadiyah tidak bermadhab tapi juga tidak anti
madhab. Artinya pendapat madhab itu bisa dijadikan pertimbangan dan acuan dalam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak mengikuti satu madhab tertentu. Sehingga kalau kita lihat di kitab sholat, tata cara sholat Muhammadiyah itu bisa ditemukannya padanannya dari berbagai macam madhab. Kalau takbirnya segini, setelingnya sama dengan madhab Syafi'i. Kalau kita kebetulan doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id sama dengan madhab Hambali. Kalau wajah itu sama dengan madhab Syafi'i. Dan kemudian bismillahnya itu siron atau jahron. Kalau kita bacanya siron berarti sama dengan madhab Hambali dan madhab Hanafi. Tapi kalau kita jahron, dengan putusan kita yang terakhir tahun 2015 di ayat 3 itu kan boleh siron, boleh jahron. Berarti kalau jahron sama dengan madhab Syafi'i, ya itu kan. Itu artinya tidak berafiliasi dengan madhab itu. Semakin kita beragama itu lebih mudah, tidak terkekang pada pendapat madhab tertentu. Nah kemudian paham agama ini yang nanti menjelaskan tentang apa? Sumber agama itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sumbernya, komponen kedua ada sumber pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sumber subsidi itu ijtihad. Jadi kalau kita ijma qiyas itu di Muhammadiyah masuk sumber apa? Subsidi. Sebagian memahami metode ijtihad. Nah, jadi Muhammadiyah itu pakai apa? Ijma dan qiyas. Jangan sampai jenengan memiliki pemahaman Muhammadiyah tidak pakai qiyas. Ijma juga pakai, tetapi nanti ada syarat dan kriterianya maupun metode ijtihad yang lain, misalnya istihsan, kemudian apa? Maslahah mursal, sadu dzara'i atau sadu dzari'ah, kemudian apa? Syar'u man qablana dan yang lainnya. Kemudian pendekatan ini yang komponen ketiga ada bayani, burhani, irfani. Kalau bayani itu mengacu pada teks yaitu Quran dan Sunnah, itu apa? Bayani secara umum dipakai dalam masalah ritual ibadah atau ibadah. Burhani mengacu pada pendekatan rasionalitas atau pendekatan ilmu pengetahuan. Ini ciri yang menunjukkan Muhammadiyah sebagai gerakan modernis. Kemudian irfani, kebenaran itu tidak hanya didasarkan pada wahyu dan juga akal, tetapi ada kebenaran hati nurani. Itulah yang disebut apa? Irfani. Ya, kemarin kita korban itu kan mencoba dengan pendekatan itu. Kalau misalnya panitia itu jumlahnya banyak itu kan pendekatannya apa? Irfani saja. Itu pantas atau tidak? Misalnya korban dimakan sendiri, itu dengan irfani pantas atau tidak? Mungkin jadi korban kok malah mayoran diri kan itu. Itu irfani. Ya, kemudian yang keempat yaitu prosedur teknis atau metode. Itu ada asumsi, itu nanti ada dua ya, asumsi integralistik dan asumsi hierarkis gitu. Kemudian ragamnya ada bayani. Kalau bayani itu lebih pada kajian semantik, yaitu kajian tentang apa? Alfaz syariah atau lafaz-lafaz syariat. Ada am, ada khos, ada mujmal, ada muqayyad, ada dan sebagainya, zahir dan sebagainya itu. Kemudian taklili itu kausasi. Ini taklili itu mencari ilah, yaitu motivator munculnya sebuah hukum. Kalau kausanya itu efisien atau al-illah al-fa'ilah itu kan jadi qiyas. Tapi kalau dia al-illah al-ghaiyah atau kausa finalis, itulah yang disebut sebagai apa? Maqasid syariah atau maqasid apa? Syariah itu. Itu nanti ada dua itu. Maqasid syariah itu mencari ilat, tapi ilatnya tidak tekstual, tapi lebih memahami
pasti agama itu ingin merealisasikan maslahat, dan maslahat yang primer itu ada 5 itu: menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga apalagi jiwa, dan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal. Itu 5 itu. Kemudian taufiki itu sinkronisasi. Ini yang melahirkan kata tarjih itu, yaitu kita melihat ketika dalil syariat itu kontradiksi satu dengan yang lain. Quran dengan Quran atau Quran dengan sunnah, itu cara membacanya bagaimana? Ada 4 tahapan gitu. Yang pertama apa? Al-jam'u wa taufiq. Kita sinkronkan kayak doa iftitah, wajah tuh boleh, Allahumma ba'id boleh, Allahu akbar kabira juga boleh gitu. Itu artinya Rasulullah mengamalkannya secara apa? Bergantian. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa disinkronkan harus tarjih. Tarjih itu dipilih dalil yang dianggap lebih kuat, dalil yang tidak kuat kita tinggalkan. Ya contohnya kunut tadi. Dalam pandangan Muhammadiyah berarti yang dianggap rajih dalil yang tidak kunut. Kemudian yang ketiga itu nasakh. Nasakh itu apa? Menghapus dalil yang dulu dengan dalil yang baru. Ya, contohnya kalau konteks lebaran apa? Konteks itu apa? Konteks korban apa? Itu larangan menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Kalau masih itu berlaku, ini batal ini. Kalau lebih dari 3 hari. Nah ternyata larangan itu kan karena ketika itu ada jahdun atau dakwah, yaitu apa? Krisis pangan, sehingga Rasulullah melarang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Itu berarti apa? Menghapus dalil yang melarang. Makanya ada yang dulu Rasulullah bilang kuntu nahaitukum, saya melarang kamu. Kemudian setelah itu apa? Rasulullah bilang apa? Kulu wa tasaddaqu apa? Wadakhiru, dan simpanlah. Perintah yang jatuh setelah larangan itu memberi faedah apa? Al-amru ba'dan nahyi yufidu apa? Dalam usul fikih yufidu al-ibahah. Ketika ada perintah setelah larangan itu menunjukkan apa? Boleh. Kemudian yang keempat dari metode taufikih atau sinkronisasi itu apa? Tawakuf, yaitu kita berhenti dari melakukan kajian sampai menunggu dalil yang baru atau dalil yang kita anggap meyakinkan. Itu yang disebut apa? Tawakuf. Nah mungkin itu saja kajian kita karena waktunya. Kenapa? Contohnya tawakuf yang dilakukan majelis tarjih dulu ya tentang kunut witir. Kunut witir itu kan dulu pernah tawakuf 1972 itu tawakuf. Kemudian 1989 di Malang, 1972 di mana? Di Garut. Itu tawakuf. Majelis tarjih belum bisa menyimpulkan apakah hadis Hasan ibn Ali itu alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri, Allahumma hdini fiman hadait. Itu banyak ulama yang mensahihkan. Syekh Nasruddin Albani juga mensahihkan enggak di sifat salat Nabi? Mensahihkan. Imam Syaukani juga mensahihkan, maksudnya paling enggak menganggap hasan. Tapi 1989 kajian majelis tarjih dengan menggunakan beberapa kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab apa? Mizan Iktidal, kemudian Tahdhibut Tahdhib, disimpulkan kunut salat witir itu ghairu masyru'. Itu kajian majelis tarjih. Itu ada di HPT yang nanti akan menjadi jilid 2. Dan di fatwa tarjih kita itu sudah ada. Maksudnya ada fatwa yang berkaitan dengan apa? Kunut witir. Itu contoh tawakuf. Kemudian yang masih tawakuf juga
menunggu putusan berikutnya itu tentang puasa Asyurul Dzulhijjah tanggal 1 sampai 9. 10-nya enggak, karena kita itu Adha. Itu kan hadisnya kan ada kan? Meskipun sebagian apa? Dhaif. Tapi kan ada dalil umumnya. Selama ini kan orang Muhammadiyah hanya mengamalkan yang Yaumul Arafah saja. Nah, bagaimana dengan Yaumut Tarwiyah? Dipahami tidak menspesifikkan Yaumut Tarwiyahnya, tapi sebelumnya juga puasa, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau mengkhususkan Yaumut Tarwiyah itu yang enggak boleh. Tapi bukan berarti Yaumut Tarwiyah itu tidak memiliki dalil. Punya dalil, bukan dalil khusus tapi dalil umum. Kalau dalil khususnya hadisnya dhaif. Nah, kita di HPT jilid 3 itu belum, masih tadi menunggu munas berikutnya. Nanti jenengan baca di HPT jilid 3 itu. Itu contoh yang model-model tawakuf. Mungkin sekian ya. Bunga bank itu gimana? Mana Pak? Bunga bank itu tawakuf atau enggak? Bunga bank. Kalau bunga bank itu kajiannya kita sepakat ya, namanya bunga ya riba. Cumanya perbankan itu sistemnya itu yang intinya Muhammadiyah sepakat bahwasanya riba itu haram. Tapi status bunga bank itu bank yang bagaimana? Tapi intinya di HPT jilid 3 Muhammadiyah merekomendasikan kembali pada Islamic banking atau bank syariah atau bank Islam. Hanya saja meskipun belum ada interupsi. Kenapa kok misalnya PP kok belum menginterupsikan semua aum untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Tapi kalau kita baca di HPT jilid 3 itu mengarah ke sana. Meskipun mungkin bank syariah itu belum 100% bebas dari riba, tapi paling tidak meminimalisir itu. Itu yang dianjurkan oleh Muhammadiyah. Itu. Muhammadiyah itu enggak mau bunga bank, tapi jadinya ngutang bank. Ya. Dan A tapi milah mengadakan itu agamanya. Nah kita nggak, kalau maulid dengan milad itu ya, maulid itu di Muhammadiyah tidak bid'ah. Itu kembali pada ijtihad istislahi, pada kemaslahatannya. Nah, ketika dianggap itu sebagai momen untuk memberikan syiar terhadap Islam, memperkenalkan sosok Nabi, maka tidak apa-apa. Tetapi acaranya tidak boleh membuat itu. Misalnya dengan bacaan mawalid itu, dengan berjanji dan sebagainya, itu yang tidak dilakukan oleh Muhammadiyah. Tapi kalau sekedar kajian, ya nggak apa-apa. Sehingga di sekolah Muhammadiyah kan nggak apa-apa mengadakan apa? Maulid. Tapi kalau milad itu masalah muamalah duniawiyah, itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama, nggak ada. Orang Muhammadiyah mengatakan siapa yang ikut milad dapat ganjaran atau mendapatkan syafaat dari Nabi, kan enggak. Tapi kalau maulid itu itu semi ya, dalam arti bisa man fariha bi maulidi halat lahu syafaati. Macam-macam itu, siapa yang gembira terhadap hari kelahiranku maka akan halal baginya syafaatku. Itu kan muncul hadis-hadis yang maudhu itu, yang enggak jelas. Mungkin itu ya. Kalau diteruskan kemakannya lama. Kita cukupkan ya. Nah, karena pembukaan itu nggak perlu lama-lama. Yang penting kita senang-senang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.